Shalom, selamat datang di ibadah online GMS Palangkaraya 10 Januari 2021. Ibadah hari ini sangatlah spesial karena semua ibadah onsite kita digabungkan dengan ibadah online kali ini. Saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka oleh sebab itu mari siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru tergabung di ibadah online Gereja Mawar Syaron. Welcome home, selamat datang di keluarga besar Gereja Mawar Syaron. Kami juga mengajak Anda untuk tergabung di sebuah komunitas yang kami sebut Connect Group. Di dalamnya kita dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus dan melayani Allah dan sesama. Hubungi setiap call center agar Anda bisa dihubungi kembali untuk tergabung di dalam komunitas ini. Kami menginformasikan juga ibadah minggu depan akan kembali secara onsite di Hotel Neo, lantai 1, Ruang Sebangau. Pukul 10 pagi untuk ibadah pertama dan pukul 1 siang untuk ibadah kedua. Mari reservasikan diri Anda di setiap link yang tertera di layar Anda. Di ibadah minggu depan akan disertai juga dengan persembahan persepuluhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan perpuluhan kita yang terbaik. Nah, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Karena persembahan adalah salah satu bentuk penyembahan kita di dalam ibadah ini. Anda bisa memberikan via transfer melalui nomor rekening yang tertera, atau Anda dapat men-scan QR code yang ada juga di layar Anda. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat kesempatan di mana kami bisa beribadah bersama walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan dapat melawat kami dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu juga. Kami siapkan hati kami untuk Kau bentuk sedemikian rupa. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami dapat memberikan persembahan melalui online atau melalui transfer. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan agar dipakai untuk memperlebar kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari semuanya saya ajak bangkit berdiri, kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersuka karena-Mu Tuhan.
kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan.
Kau luar biasa Tuhan di tempat ini. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Dahsyat Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Kau agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan di tempat ini. Thank you Jesus. Dahsyat dan perkasa, ajaib dan luar biasa. Yesus Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Katakan kalian asing. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku.
Mari angkat hati kita sama-sama. Angkat kedua tanganmu dan katakan, jadikan kami penyembah. Ini saatnya kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan setiap roti dan anggur yang ada. Anda bisa menggunakan roti apapun maupun minuman apapun. Bukan bicara tentang roti dan anggurnya, tapi ini bicara apa yang dilambangkannya, yaitu tubuh dan darah Kristus yang kita peringati hari ini kematiannya 2000 tahun yang lalu. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa untuk saat-saat seperti ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih buat saat ini juga kami bisa mengadakan sakramen perjamuan kudus. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya, kami yakin kami ada dalam satu persekutuan tubuh Kristus saat ini. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Mari ambil roti, melebihi kepala kita, angkat melebihi kepala kita. Dan firman-Nya berkata seperti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini perjamuan kudus kita pertama di tahun 2021. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan sepanjang 2020.
Tuhan sudah menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukankah penyertaan Dia ajaib sehingga hari ini kita tetap ada? Tubuhnya 2000 tahun yang lalu Dia persembahkan, Dia berikan untuk menggantikan setiap hidup kita, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Roti ini memperlambangkan tubuhnya yang tersiksa, tubuhnya yang disalib di atas kayu itu, kayu yang kasar itu. Dia menderita untuk Anda dan saya. Mari kita makan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari ambil anggur dan air atau apapun itu, cairan apapun yang dapat kita minum, yang berada di cawan ini, mari kita angkat melebihi kepala kita. Demikianlah firman-Nya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, apapun yang sudah kita lewati di tahun 2020, sehingga membuat kita kembali jatuh di dalam dosa dan kesalahan kita, tahun ini ada sebuah pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Darahnya yang sangat mahal itu telah membasuh setiap dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kau berada, mari mulai tahun ini dengan pertobatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga saya percaya ada pengharapan di sana, ada iman yang akan dibangkitkan di dalam kehidupan Anda semuanya. Mari kita minum anggur ini yang memperlambangkan darah Kristus yang tercurah atas kehidupan kita. Mari kita minum di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Thank you Tuhan. Ini waktu beberapa menit ke depan. Fokuskan diri Anda kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, Anda bersama dengan keluarga ataupun Anda sendirian, ini saat yang tepat untuk kita kembali berkomunikasi kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, mengucapkan setiap pertobatan kita dan pengharapan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, mari kan jadikan lagu ini doa kita. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah, sungguh indah. Sekali lagi kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan buat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, khususnya di tahun 2020 yang mungkin kata dunia penuh dengan hal-hal yang tidak baik, penuh dengan kehancuran, penuh dengan kegagalan. Tapi kami yakin dan percaya kalau hari ini kami masih berdiri dengan iman kami, itu semua karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur khususnya untuk setiap pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Kami minta Tuhan agar Roh Kudus-Mu terus membimbing setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Mawar Sharon Palangkaraya. Kita percaya dimanapun Anda berada, penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita. Berikut, kami menjanjikan informasi-informasi dari GMS Palangkaraya dalam sepekan ke depan untuk kita simak. Memasuki tahun yang baru ini, saya rindu mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bisa terlibat di dalam kegerakan doa puasa selama 21 hari ini. Kita rindu membangun kerohanian kita rindu untuk menyiapkan kantung anggur yang baru. Untuk tahun ini benar-benar kita bisa mengalami kemenangan penyediaan yang Tuhan berikan pada kita. Untuk kita benar-benar ekspresikan hati kita. Waktu kita berpuasa, kita datang, rendahkan diri kita, haus dan lapar mencari wajah Tuhan.
Dan juga waktu kita berpuasa, kita rindu untuk kita benar taklukkan daging kita, hidup dipimpin oleh Roh. Lewat doa puasa kita juga kita rindu untuk kita benar mengalami begitu banyak yang namanya terobosan-terobosan di dalam rohani dan juga jasmani kita. Di tahun pujian dan penyediaan ini, mari saya ajak untuk kita semua benar-benar memulainya dengan membangun kerohanian kita, hidup dekat dengan Tuhan, banyak memuji, banyak menyembah, banyak berdoa, banyak mencari, merenungkan firman Tuhan. Maka saya percaya tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan menyediakan begitu banyak perkara-perkara yang baik, kemenangan, kemuliaan yang gak pernah kita alami sebelumnya, kita akan alami di tahun ini. Mari kita mulai dan akhiri dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bertumbuh dan tertanam dalam komunitas sel dari Gereja Mawar Sharon yang kami sebut dengan Connect Group. Connect Group Family untuk keluarga, Connect Group Profesional Muda untuk Anda yang bekerja namun belum menikah, dan Connect Group Army of God untuk pelajar dan mahasiswa. Selama pandemi, Connect Group akan tetap dilaksanakan secara online. Dibuka layanan prayer request untuk setiap Anda yang membutuhkan dukungan doa. Permintaan doa dapat dikirimkan melalui Instagram atau menghubungi call center GMS Palangkaraya. Mari ikuti Leaders Prayer Meeting Kalimantan bersama Pastor Judi Kosmanto hari Senin 11 Januari 2021 pukul 7 malam. Meeting ini dikhususkan untuk setiap CG Leaders dan Coach di setiap pengembalaan yang ada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima impartasi Kristus pada ibadah tanggal 17 Januari 2021. Di era new normal ini, ibadah masih dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk mempermudah pendataan jumlah jemaat, Anda diharapkan mengisi data reservasi ibadah yang akan dibagikan melalui setiap pengembalaan. GMS Palangkaraya memberi kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan melalui transfer via nomor rekening Gereja Mawar Sharon yang tertera di layar atau scan QR Code yang telah disediakan. Sudahkah Anda mempersiapkan planning untuk tahun ini? Selagi kita masih di awal tahun, mari kita siapkan planning sebaik mungkin dan tetapkan visi 2021 bersama Tuhan. Sekian informasi untuk kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with
I give all to be with you. Kalau ada orang di sekeliling Anda, kiri kanan, bisa tolong sampaikan pesan dari Tuhan untuk orang tersebut. Katakan, Jesus loves you, Tuhan Yesus mengasihimu. Sampaikan pesan Tuhan. Hari ini setiap kita akan menerima anugerah, setiap hati akan dapat kasih karunia. Mari kita berdoa. Sekali lagi, pejamkan mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, lengkapi kami di tahun yang baru ini dengan firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus. Pakai hamba untuk menyampaikan sebuah pengajaran yang dari hati Bapa. Sembunyikan aku di balik salib Yesus. Berkati jemaat-Mu, Yesus sangat cinta mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Gereja kita sedang berada di dalam tahun pujian dan penyediaan. The year of praise and provision. Karena itu, di tahun ini saya akan memberikan beberapa pengajaran tentang penyembahan. Atau saya sebut worship series. Khususnya kali ini, saya akan jamah satu topik yang sangat-sangat penting sekali untuk membangun kuasa pujian dalam kehidupan orang percaya. Judulnya Membangun Pondok Daud yang Telah Roboh. Buka bersama dengan saya di kitab Amos, pasal yang ke-9 di Perjanjian Lama ya. Amos adalah salah satu kitab-kitab nabi kecil, minor prophets. Bukan karena dia bukan nabi yang penting, tapi karena surat-suratnya pendek dibandingkan seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Nah, Amos ini adalah seorang nabi kelahiran di sebelah selatan. He came from the southern kingdom. Dia berasal dari kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua di zaman Rehabeam, 10 suku termasuk kerajaan utara, 2 kerajaan selatan dipimpin oleh Yehuda. Nah, Amos ini lahir dari selatan, namun demikian dia berkhotbah kepada utara. Waktu itu kerajaan Israel 10 suku tersebut sangat makmur, namun mereka makmur di luar Tuhan. Nah, Amos ini menegur mereka bahwa mereka telah meninggalkan penyembahan. Hidup mereka sudah tidak ada pujian. Bukan hanya karena mereka menolak Yehuda yang artinya puji-pujian, tetapi mereka sungguh-sungguh telah meninggalkan praktek itu. Mereka tidak lagi memuji Tuhan secara sengaja, tidak lagi menyembah dengan segenap hati. Mereka sudah murtad dari jalan Tuhan. Itulah sebabnya dapatlah topik ini. Membangun Pondok Daud yang telah roboh. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 15. Janji mengenai keselamatan ayat 11 bunyinya, pada hari itu aku, huruf besar itu Tuhan, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ayat 11 sekali lagi. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Jadi Tuhan rindu sekali. Tuhan mau mendirikan kembali apa? Kita baca kalimat berikutnya. Aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud loh ya, bukan rumah Daud. Pondok Daud itu tabernakel Daud sebelum ada bait suci atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo, keturunan Daud itu. Sekalipun tabut perjanjian masih tinggal dalam kemah, Daud punya tabernakel tempat menyembah. The Tabernacle of David itulah Pondok Daud itu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan mendirikan kembali bukan rumah Daud, tapi Pondok Daud. Yang dibangun itu bukan David's rulership, but David's worship. Yang didirikan kembali atau dibangun ulang itu bukanlah pemerintahan Daud, karena Raja Daud sudah mati. Tapi penyembahannya yang sifatnya kekal, yang harus kita tiru dan harus diwarisi oleh orang percaya di perjanjian baru. Apa yang Tuhan rindukan adalah
orang-orang yang menyembah Tuhan seperti Daud di zaman dahulu kala. Itulah sebabnya pada hari itu aku mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Garis bawahi, pondoknya. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Dan Tuhan berkata, begini loh erosi. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Jadi berarti pondok Daud dulu itu runtuh di Israel 10 suku. Dimulai pelan-pelan. Retak dulu dindingnya. Ini perjanjian lama. Nah perjanjian baru gimana? Saya ingin nubuatkan dan tunjukkan bahwa ternyata ada yang namanya keretakan pada dinding gereja perjanjian baru. Ketika gereja-gereja mulai rajin satu persatu meninggalkan Roh Kudus perlahan-lahan hingga runtuh hubungan itu suatu hari. Dimulai dengan terlebih dulu memadamkan karunia-karunia roh. Dengan terlebih dulu malu untuk berbahasa roh. Di dalam penyembahan takut nanti gak relevan. Takut gak populer sama dunia. Takut dibilang sesat segala. The New Testament church cracks begins with a good riddance of the Holy Spirit, beginning with getting rid of speaking in tongues in church. Dimulai dengan mulai menghapuskan penyembahan di dalam roh. Padahal menorah itu ada 9 batangnya di dalam pondok Daud. Daud itu sangat mengutamakan roh Allah dalam kehidupannya. Bahkan dalam bait sucinya muncul penyanyi-penyanyi yang sangat profetik seperti Asaf. Bahkan Bani Korah pun dibangkitkan padahal keturunan pemberontak yang dibunuh dan dihukum mati oleh Tuhan. Korah, Datan, Abiram. Roh Kudus bekerja dan berkarya dengan begitu abundantly, begitu limpah dan kayanya dalam dinasti Daud. Waktu Daud memerintah, yang paling menonjol bukan pemerintahannya, tapi penyembahannya. Yang pertama Daud lakukan adalah membangkitkan praise and worship dengan semua musik-musik yang diciptakan. Termasuk alat-alat musik, harpa, dan sebagainya itu muncul di zaman Daud. Yang menjadi ternama tersohor pada Daud bukan pemerintahan, bukan rumah Daud. Tapi pondok Daud. Dan ini yang Tuhan kangen dan rindu. Gak kelihatan di 10 suku utara. Yang bye-bye sama keturunan Daud, bye-bye sekalian dengan Tuhannya. Tuhan sedih sekali melihat ada keretakan dalam kehidupan penyembahan umatnya. Dan di perjanjian baru tanpa kecuali, banyak gereja meninggalkan Roh Kudus perlahan-lahan. Seolah-olah gini, dimulai dengan cuma 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di sana, biasanya terjadi lawatan Allah karena haus dan lapar, bukan? Bukan hanya membaca firman, karena Alkitab udah ada dari dulu, tetapi lawatan Roh Kudus terjadi, lalu pelan-pelan jadi 200, 300, lama-lama jadi sekian ribu. Ada satu titik, sebuah pencobaan bagi semua gereja di seluruh dunia adalah, Roh Kudus, duduk aja diem ya. Sekarang gereja udah besar, kita bangun bersama nih. Sekarang aku bangun sendiri. Roh Kudus, silakan duduk. Nggak perlu berbuat apa-apa lagi. Takutnya nanti kalau terlalu banyak sentralisasi pada penyembahan dalam roh dan sebagainya. Nanti jangan-jangan kita dicercah, kita dihina. Nanti gereja kita nggak bisa bertumbuh lagi ke puluhan ribu atau ke ratusan ribu. Jadi Roh Kudus tunggu dulu, diam aja duduk nggak apa-apa. Saya kasih kok waktu di persekutuan-persekutuan tertentu, tetapi di ibadah besar tidak ada penyembahan roh. Tidak ada doa dalam roh. Gak apa-apa, yang penting kebenaran. Loh, saya gak sanggah, kebenaran itu penting sekali. Roh itu roh kebenaran. Tapi Roh Kudus juga adalah roh. Ada spiritual worship yang tidak boleh ditinggalkan. Dari semua perabotan di Pondok Daud, jangan buang itu menorah. Jangan hanya mau roti sajian. Kenapa kalau kita bangun dari 0, 2, 3 orang sampai ke angka tertentu kita butuh Roh Kudus. Tapi setelah itu Roh Kudus duduk program saja yang penting. Pokoknya yang penting keren di mata dunia. No. Saya tidak bicara tentang gereja lain. Kita nilai diri sendiri. Our church will stick with the Holy Spirit as long as I live. Selama saya hidup. Gereja kita akan tetap, selama kita hidup tentunya. Gereja kita akan tetap bersama dengan Roh Kudus sampai Tuhan datang. Kalau dulu Roh Kudus bawa kita sampai titik ini, kita tidak akan ceraikan dia. Karena bukan dengan gagah perkasa, tapi oleh rohku. Itu Pondok Daud.
Dan Tuhan berkata, aku akan menutup pecahan dindingnya. Kita harus menutup pecahan dinding gereja perjanjian baru. Jangan buka celah. Jangan tinggalkan roh Allah. Supaya jangan nanti runtuh sama sekali. Kelihatannya bagus di luarnya. Ada format agama. Tapi memungkiri kekuatannya. Bukan gagah perkasa, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Menyembah dalam roh itu bukan bicara ke manusia. When we worship in tongues. Kita berbicara dalam bahasa lidah, berdoa, ada satu titik. Semua jemaat itu langsung berhubungan dengan Kristus. WL-nya, pendetanya, siapa yang di atas mimbar, hanyalah fasilitator saja. Berubah bukan lagi menjadi pemimpin pujian. Karena setiap orang berdoa langsung ke Tuhannya ketika roh mereka berseru Aba dan Bapa. Itulah keintiman tertinggi in a worship service. Dalam sebuah penyembahan, kebaktian menyembahan seperti ibadah. Dan itu bukanlah suatu bahasa lidah yang harus ditafsirkan. Tetapi itu adalah penyembahan. Dan ini indah, ini salah satu daripada elemen Pondok Daud. Sekalipun zaman dulu, belum ada glosolalia sebelum Pentakosta, belum ada bahasa lidah seperti perjanjian baru. Tetapi Daud mengutamakan Roh Kudus di dalam penyembahannya. Pondok Daud itu jangan retak dindingnya. Dan jangan sampai runtuh sama sekali. No. Spirit-filled worship akan selalu menjadi bagian gereja ini. Bagian utama malahan. Christ-centered worship. Penyembahan atau ibadah yang berpusat pada Kristus. Dan penuh dengan Roh Kudus. Akan selalu menjadi ciri khas Gereja Mawar Syaron tercinta. Kalimat berikutnya, aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sekali lagi aku, kata Tuhan, akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Aku akan membangunnya lagi seperti dulu. Tuhan bukan melihat masa lalu. Tetapi Tuhan izinkan ajari kita lewat ayat ini untuk kita gak pernah meninggalkan kasih mula-mula. Dan jangan lupakan patron lama. Jangan geser perbatasan yang Tuhan telah tentukan sejak nenek moyangmu. Ada hal-hal tertentu yang bisa dibaharui. Modernisasi. Kita harus mengikuti zaman dong. Tapi ada hal-hal tertentu yang segala zaman. Itu breakthrough atau menerobos setiap generasi tidak bisa berubah. Prinsip yang kekal sifatnya. Ada perkara-perkara ilahi, hal-hal tertentu di dalam hidup ini yang jangan kau ubah sama sekali. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Ada 7 tindakan penyembahan di Pondok Daud yang kita harus telusuri. Saya pernah ajarkan long time ago, waktu dulu peluncuran album. Tapi sekarang saya ajarkan sekali untuk mengingatkan. Ada 7 Anda bisa catat. The 7 acts of worship in David's tabernacle. Dan ini yang Tuhan katakan, aku akan membangun kembali. Melalui Nabi Amos, Tuhan tawarkan untuk instalasi ulang. Di 10 suku yang meninggalkan rumah Daud, tapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan pondoknya. Rumah lu bisa tinggalkan. Pondok jangan tinggalkan, sebab kau tinggalkan itu, kau tinggalkan aku, kata Tuhan. Seperti di zaman dahulu kala, 7 tindakan worship itu adalah, catat, 1, Yadah, Y-A-D-A-H, bahasa aslinya. Itu artinya mengangkat tangan. Jadi di Pondok Daud itu kaya dengan ekspresi ini. Mereka suka mengangkat tangannya. Seperti anak kecil kalau sama papanya minta dihak. Gendong papa, memohon belas kasihan, itulah yadah. Jangan malu untuk mengangkat tangan seperti ini. Karena Yesus mati bukan supaya kita masuk ke sorga saja. Tahu nggak kenapa tirai itu robek dari atas ke bawah? Yesus mati, membeli kembali worship kita. Ada orang berkata pujian penyembahan itu gaya hidup, ya iya. Tapi bukan hanya itu. Buktinya, gaya hidup kita Kristen. Tapi kalau kita lihat berhala, kita sujud menyembah gini, Tuhan sakit hati loh. Gaya hidup kita bisa kudus. Tapi kalau ada sesuatu yang bukan Tuhan, dan kita sujud menyembah, yadah angkat tangan, atau barak seperti orang berlutut bersujud di depannya. Tuhan cemburu loh, dijadikan perintah Allah nomor 1. Jangan sujud menyembah kepada apa yang bukan Allah yang hidup. Sebab Tuhan menghukum orang-orang begini sampai 3-4 keturunan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ternyata penyembahan bukan hanya gaya hidup. Penyembahan itu juga ekspresi. Penyembahan itu juga gaya tubuh. Penyembahan itu juga mempersembahkan, penyembahan itu juga suatu pernyataan iman. Menunjukkan kesetiaan. Mengagungkan dan mengeluhkan. Mengasihi, mencintai, jatuh cinta. Namakanlah satu persatu itu penyembahan. Bukan hanya gaya hidupnya. Tapi penyembahan itu juga action, tindakan. Tindakan menyembah. Itu yang membuat seseorang dihukum oleh Tuhan. Peduli amat dia orang baik. Kalau sujud menyembah kepada apa yang bukan Tuhan dan buatan tangan manusia, Tuhan berkata, aku cemburu. Yada itu angkat tangan. Jadi di Pondok Daud itu banyak orang yang kalau menyembah Tuhan itu angkat tangan ekspresi. Ku angkat wajahku. Ku angkat tanganku dan berseru pertolonganku datang daripadamu. Lalu ada juga yang namanya Todah. T-O-W-D-A-H. Itu artinya mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata iman kepada Tuhan. Seperti orang sepakat. Todah itu juga konotasinya berdiri. Kalau kelihatan orang lebih tua jalan depan kita, kita berdiri, kita berjabat tangan. Atau ketemu orang yang lebih senior. Atau seorang tokoh masyarakat. Kan kita nggak berani duduk. Kita kasih kursinya bahkan kepada beliau, bukan? Atau pada orang tua saja yang kita hormati. Papa mama contohnya. Kalau ada orang datang dan ulurkan tangan seperti ini, Anda berdiri, Anda jabat tangannya, tanda sepakat dan persahabatan. Konotasi Todah itu juga stand up. Tidak perlu disuruh bahkan oleh WL-nya. Kita berdiri dan angkat tangan, Todah dan Yada. Karena menghormati Tuhan. Kayaknya Pondok Daud itu ekspresif sekali, colorful sekali. Tuhan rindu yang gitu dalam gereja, baik dalam ibadah, maupun hidup kita mencerminkan gesture yang memuliakan Tuhan. Lalu tentunya yang saya sebut tadi Barak, B-A-R-A-K. Itu bicara tentang berlutut atau bersujud. Atau bahkan di zaman dulu itu orang sampai flat. Seperti wajah, perut, tubuhnya semuanya ke tanah. Menyembah ke bawah. Seperti orang yang longsor egonya. Dan menyembah Tuhan, mencium kakinya. Itu Barak. Lowly, merendah. Kalau di gereja mungkin ada yang bersujud, udah supaya gak cari perhatian. Berbalik ke arah kursinya, sembayang seperti itu. Gak ada yang akan tersinggung. Asal kita lakukan tulus hanya untuk Yesus, bukan untuk dilihat orang. Lalu keempat, Tehilah. T-E-H-I-L-L-A-H. Yang artinya mesra dengan Tuhan alias jatuh cinta. Inilah keintiman yang dinyatakan seperti orang dua sedang pacaran sepasang sejoli. Mesra sekali, tapi bukan fisik ya maksudnya. Inilah kalimat-kalimat, kata-kata yang menimbulkan perasaan gimana gitu di hati. Merinding mendengarkannya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tapi Tehilah bukan hanya kalimatnya atau lagu-lagu yang sifatnya romantis dengan Tuhan. Bukan hanya itu saja, ada lagu-lagu yang seperti itu sih. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord, I love
Bukan hanya kalimat, kata-kata atau choice of songs pilihan lagu, tetapi di tehillah inilah kadang-kadang waktu kita memuji, meneteskan air mata. Jangan hakimi orang yang menangis dalam hadirat Tuhan. Dia lagi tehillah. Dia lagi jatuh cinta, terharu atau terjamah. Beberapa orang seperti orang begini waktu memuji Tuhan asal bukan cari perhatian. Dia bahkan gak sadari sedang diperhatikan. Perasaan dekat seperti orang pacaran, bahkan terharu karena cinta. Tehillah, ini banyak dihakimi di gereja-gereja. Banyak dipandang sebelah mata dan berkata, apa-apaan? Gak usah pakai emosi lah. Gak usah pakai perasaan, yang penting itu pokoknya logika. Akal budi ini mengasihi Tuhan. Ya iya itu juga, tapi coba pakai cara demikian untuk pernikahan Anda. Gak jalan itu perkawinan. Semua logika. Sayang, istrinya tanya sama suaminya, kamu sayang gak sama aku? Kamu cinta gak sama aku? Loh, kalau aku gak cinta, lalu beberkan fakta. 1, 2, 3, Pancasila. Itu istri akan hampa hatinya, yang dia butuhkan adalah jamahan, mungkin pelukan, mungkin dimanja, mungkin digoda-godain sedikit dan berkata, loh sayanganku dan sebagainya. Dia gak perlu jawaban, dia perlu jamahan, itu tehillah. Ada beberapa orang waktu dijamah Tuhan bahkan sampai rebah. Yang penting kita lihat dulu tujuannya kan, kita lihat dulu pengajarannya, lalu kita lihat dan uji buahnya. Ada orang sampai menangis sampai bukan gak sadarkan diri, itu bukan orang kesurupan atau kerasukan, bukan, tapi dia terharu, dia menangis Tuhan. Mungkin dia ngalami kesembuhan batin untuk pertama kali dalam dirinya. Biarin dia, leave that person on the floor, biarkan dia ada di lantai situ. Asal bukan itu yang kita cari. Tapi kalau itu manifestasi yang terjadi, orang itu ngalami sesuatu yang lebih dalam daripada manifestasi jasmani yang kelihatan atau nampak mata. Dia sedang tehillah. Saya kok bisa rasakan kemah Daud pondoknya itu penuh dengan air mata, baik sukacita, terharu. Beautiful church. Belum ada gereja sih di Perjanjian Lama. Tapi kerajaan Daud seperti sebuah beautiful mega church. Masing-masing itu ada kehidupan rohaninya. Ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Supaya mereka menguasai. Worship itu terbagi dalam dua dimensi. Dua-dua ini penting sekali. Vertikal, horizontal. Manusia sejak Adam dan Hawa dicipta karena apa sih? Karena satu alasan ini dulu. Fellowship dengan Tuhan. Bersekutu. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah seperti satu rumah tangga merindukan keturunan momongan, anak. Padahal dia bisa beli anjing. Dia bisa punya ikan koi, bahkan ikan cupang. Tapi dia gak puas selama dia lihat ikan itu gak seperti dia. Dia lihat anjing sekalipun anjing itu bisa jadi best friend-nya, tapi gak bisa jadi anak atau putra. Dia kepingin lihat seseorang yang dalam gambar dan rupanya. Suami istri bisa bangga, hidungnya kayak kamu, matanya kayak papa. Dengan tujuan supaya bisa bersekutu, berinteraksi. Supaya fellowship dengan ayahnya menjadi darah dagingnya. Tuhan menciptakan manusia itu for the purpose of fellowship. Tujuannya untuk fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Makanya diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah. Lalu juga rulership, setelah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, Tuhan memerintahkan beranak cuculah, kuasai, kata ini sama persis, kuasai bumi, langit, seisinya, di bawah lautan, kuasai semua. Fellowship dengan Tuhan, tambah rulership, memerintah dengan Kristus, menguasai, sama dengan worship. Menyembah itu pertama-tama bersekutu, tapi jangan hanya di mil 1. Anda dan saya belum mengerti kuasa penyembahan sampai kita baru setelah kita melirik ke mil 2, rancangan Allah lewat sang penyembah. Anda baru mengerti, kita baru memahami bahwa ternyata fellowship dengan Tuhan bisa berakhir jauh. Orang itu bisa rule in the right spirit. Dia bisa memerintah dunia dan dunia sekelilingnya. Dunia di mana dia ditempatkan, bukan main perintah maksudnya, memerintah dengan Tuhan.
di dalam roh yang benar. Yaitu dalam roh dan kebenaran. Kenapa worship itu penting buat para pemimpin, para pengusaha? Kenapa penting buat orang Kristen pada umumnya? Ibu rumah tangga, mahasiswa. Unless we worship, we can rule in the right spirit. Kalau kita tidak menyembah Tuhan terlebih dahulu dan fellowship, kita tidak bisa memerintah dan menguasai dengan roh yang benar. Tidak bisa. Worship ensures that you rule in the right spirit. Menyembah atau penyembahan, pujian penyembahan, memastikan bahwa kita memerintah dengan benar. Saya nggak bisa tanpa menyembah jadi pendeta. Saya nggak bisa jadi seorang pengkhotbah kalau saya tidak terlebih dahulu jadi penyembah. Wah, bahaya. Itu berabe ministrinya. Saya tidak akan bisa mengerti hati Tuhan, dan saya tidak akan bisa mengerti hati manusia. Pesan apa yang saya mau bawa? Kalau bukan hanya sekedar teori belaka, atau sekedar bercerita apa yang keluar dari benak manusia. It's worship that has placed me where I am. Fruitful, impactful. Menyembah yang meletakkan saya di mana saya berada, berbuah, berdampak kepada sesama. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Bangsa Edom di sini, kata Edom di dalam Septuagint atau terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke Yunani, kata Edom di sana adalah Adam. Supaya mereka bisa memerintah dan menguasai manusia. Ciptaan Allah paling mulia. Supaya mereka bisa memimpin bangsa, memimpin negara, memimpin family-nya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin diri sendiri. You must worship. Karena kita diciptakan dengan otot-otot rohani, dengan semua sendi, sum-sum, sel-sel dalam tubuh kita ini. Waktu kita dicipta dalam gambaran rupa Allah, kita tidak bisa hidup tanpa menyembah. Nafas kita ini pun dari Roh Kudus. Tuhan yang meniupkan, ingat di Kejadian. Baru manusia menjadi makhluk hidup. Tidak bisa. Karena itu Tuhan berkata, pondok Daud harus didirikan kembali dalam kehidupan umat percaya. Zaman itu, di zaman Amos, zaman dulu, 10 suku, di zaman perjanjian baru juga sama. Bagaimana kita gereja kok malah regres, malah mundur dari Roh Kudus. Nanti mundur sekalian dari kebenaran. Kalau Roh Kudus tidak kuat kuasanya dalam diri kita, akan luntur dan pasti kita akan kompromi dalam segala kebenarannya. Kompromikan firman Tuhan. Itu cepat lambat. Kita nggak boleh mundur. Harus maju. Bukan hanya secara korporat, secara pribadi atau individu. Cari Tuhan. Tahun ini cari Tuhan. Worship. Aku seorang ayah. Worship. Menyembah. Aku seorang ibu rumah tangga. Worship. Rajin menyembah. Karena kita tahu. Kalau kita menyembah atau fellowship. Tuhan wahyukan rulership. Kita akan menjadi seperti Daud, raja yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan menjadi seorang pengusaha yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan menjadi seorang guru yang berkenan di hati Tuhan. Pendeta yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan menjadi seorang mahasiswa yang berkenan di hati Tuhan. Dan kita akan mengerti dan kita akan memahami masa depan. Kita akan bisa menangkap rencana Allah. Ayat 13. Oh, belum ya? Belum selesai semua. Tadi saya ada ayat Tehillah, sudah Tehillah. Yang kelima dan 6, 7. 3 lagi. Zamar, catat aja. Zamar, Z-A-M-A-R, itu artinya main alat musik. Kaya ya. Penyembahan di zaman Daud. Pondok Daud itu very rich sekali spiritually. Yang keenam, halal. Ya seperti kata halal dalam bahasa Indonesia, bukan haram maksudnya. H-A-L-A-L. Itu artinya berapi-api atau semangat. Jadi bisa bayangkan di zaman Daud itu mereka melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak. Pertama-tama Daud waktu menjemput tabut perjanjian. Tapi lama-lama seluruh Israel, bisa bayangkan, saya nggak bisa bayangkan hidup di zaman Daud. Wow, itu Israel penuh dengan halal, berapi-api. Orangnya itu semua semangat berapi-api, nggak ada yang pesimis. Saya rasa kita nggak perlu kembali ke zaman itu sih. Kita ulangi aja di zaman ini. Karena gereja perjanjian baru lebih mulia. Karena kita punya Alkitab di tangan kita.
Dan sekarang Roh Kudus dicurah ke semua manusia. Kalau dulu hanya Daud, itu aja mereka tertular ciprat-ciprat. Sekarang itu kita punya Roh Kudus penuh, masing-masing kita full measure. Takaran kita tuh lengkap. Saya enggak mau kembali. Kalaupun bisa saya enggak mau, ini berangan-angan sih. Kalau saya bisa berada di zaman itu, kalau boleh milih saya mau tinggal di zaman mana? Saya mau tinggal di zaman ini bersama dengan Anda. Ayo kita bangun Pondok Daud bersama-sama yang sudah runtuh itu. Di gereja kita, di keluarga kita, di hidup kita. Syabak. Yang terakhir. Nomor 7, SHABACH. Syabak. Artinya bersorak-sorai. Mereka berteriak. Ada trompet juga, ada alat tiup musik. Samar itu termasuk musik-musik baru yang harus pakai tenaga paru-paru. Nah, tapi nggak hanya itu dengan alat musik. Mereka bersorak dengan mulutnya. Mereka itu kalau tepuk tangan di sinilah. Kalau di gereja-gereja sekarang, itu banyak yang tepuk tangan kan. Itu termasuk syabak. Membuat keramaian, sorak-sorai, berseru. Haleluya! Puji Tuhan! Hosana! Hosana, Hosana. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Itu juga syabak. Waktu disuruh hentikan, Tuhan berkata, kalau ini berhenti, aku bisa ciptakan anak Abraham, batu itu akan bersorak-sorai. Engkau akan terkejut, jantungan mati. Biarin mereka, anak-anak kecil itu mau sorak-sorai untuk aku. Syabak. Bisa rasakan gak energinya di Pondok Daud? Makanya orang-orang dulu itu bangun tidur, langsung semangat berapi-api. Mereka tinggal dalam zaman yang electrifying, yang betul-betul seperti listrik sorgawi. Kesetrum bangun tidur langsung optimis. Ayo aku hadapi hari ini suka dan dukanya dengan Tuhan. Itulah kaum Daud. Itu yang missing di kerajaan Israel 10 suku. Dia berkata, Amos kamu pergi ke utara, beritahu mereka. Mereka sedang ketinggalan apa? Apa yang mereka selama ini bunuh? Apa yang mereka selama ini tinggalkan? Adalah pujian penyembahan. Bukan hanya sekedar nyanyi. Mereka meninggalkan aku secara menyeluruh. Haleluya. Saya tidak akan selesaikan ayat-ayat berikutnya. Ayat 13 sampai 15 di lain kesempatan. Saya kok merasa saya harus fokus terus. Bicara hanya Pondok Daudnya. Sebab ayat 13 sampai 15 kalau Anda baca. Itu imbalannya. Tuhan tidak berkata pada kita tuh memuji supaya. Jangan memuji supaya ya. Memuji itu gak cocok, gak jodoh dengan kata memuji supaya. Memuji itu gak ada imbalannya. Memuji itu harus karena. Aku memuji karena Tuhan adalah juru selamatku. Aku memuji karena aku adalah anaknya. Aku memuji karena Tuhan layak untuk dipuji dan disembah. Catat ini baik-baik. Wujud atau pujian penyembahan tertinggi dalam kehidupan kita atau orang percaya adalah menyembah Tuhan karena pribadinya. Mari kita bangun kembali Pondok Daud yang telah roboh di gereja kita dan di hidup kita serta per family. Tuhan rindu bersekutu denganmu. Tuhan rindu untuk Anda dan saya masuk ke hadirat-Nya dengan segenap hati, segenap jiwa dan ekspresi, dan segenap akal budi. Dia menyambut setiap anak-anaknya. Untuk itu Anda dan saya diciptakan. Dan untuk itu kita ditebus kembali. Bukan sekedar masuk surga. Supaya kita dengan Tuhan kembali dekat seperti dahulu kala di zaman Daud dalam pondoknya. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
pujimu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari kita yadah, angkat tangan kita, mari kita toda berdiri. Ku angkat hatiku, berdiri dan hormati. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih tinggi lagi. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari kita yada dan toda, bangkit berdiri, angkat tangan, katakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Aku tak akan malu untuk tehila romantis dan manis dengan Tuhan. I live to worship more than ministering to men and God's minister. Lebih dari melayani manusia dalam namanya, kulayani namanya. Secara langsung, kulayani nama itu. Aku hidup untuk menyembah. Anda hidup untuk menyembah juga. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. 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 Letakkan tangan di dadamu. Haleluya. Lembut dia jamah. Haleluya. Oh, haleluya. Sebentar saya akan doa berkat. Setelah doa berkat saya sarankan Anda saat teduh. 5 menit duduk dulu, diam dulu, tenang dulu di hadapan Tuhan. Akhir ibadah bukan berarti langsung setelah itu bubar. Kasih waktu 5 menit. Every family just sit still. The presence of God is still here. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat terimalah berkat pengembalaan. Angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Daud. Bapa tercinta. Keturunan Daud yang juga adalah Tuhannya Daud. Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah.
Dan roh kebenaran dan roh penyembahan itu yang berseru Aba dan Bapa dengan mesra di dalam hati kita. Roh Kudus, roh perjanjian baru yang melahirkan gereja saat Pentakosta. Lidah api itu beserta hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus. Amin.